Saya percaya bahwa, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi bukan artinya kita menabur untuk Heeh, kita memenuhi hal bener. kebaikan itu. Jadi ketika kita membantu orang itu sebuah ketulusan, tanpa harapkan untuk ada balasan itu. Iya. Oh halo guys, hello everyone, welcome back to Total Lari Podcast. Podcast anak hitsnya NTT, with me tentunya Dope Papa bukan Serbuk Sari. Well, first of all, I want to say thank you untuk seluruh teman-teman yang sudah support kami baik dari subscribe dan juga watching. Kami punya video sudah almost 20 video kami rilis dan banyak sekali tanggapan yang bagus dari teman-teman. Ada yang pro, ada yang kontra, but ini demi kemajuan Total Lari juga. Jadi kami sangat berterima kasih untuk semuanya. Kesempatan kali ini kami kehadiran tamu yang ganteng, muda, dan tentunya berdompet tebal. Pasti wanita-wanita di Atambua sudah rahimnya meronta-ronta ya, karena yang ini juga masih single sekali. Selamat malam Kak Irfan. Ganteng sekali ya. Biasa aja. Ganteng, cantik itu relatif ya. Relatif. Ya. Tapi kebaikan hati itu mutlak. Itu juga relatif. Relatif juga. Aduh, saya merasa insecure, but saya akan mencoba untuk berbicara dengan dirimu yang sangat luar biasa. Ya, apalah arti borjus dan proletar ya, tapi malam hari ini saya bisa berduduk dengan seorang kayak Irfan Lasakar yang ya notabene termasuk pengusaha yang sangat sukses di Atambua ini Kak Irfan. Biasa aja. Biasa aja ya. Down to earth sekali ya diri. Baik. Gimana kabarnya kakak? Kabarnya baik sekali. Kesibukannya lagi ngapain sekarang? Lagi sibuk syuting di sini. Maksudnya sebelum datang ke sini ngapain? Biasa kalau pagi sampai sore kerja. Oke. Terus pulang, mandi, terus makan, terus pulang. Oke. Baik. Circle-nya gitu. Kadang sih malam-malam keluar jalan-jalan fisik. Kalau kami malam-malam cari uang. Ketika orang tidur kami ya mencari rupiah. Ya ini kan kami semacam pundi amal juga Iya. toh. Ya. Well Kak Irfan, Iya, Kak. orang di Atambua ini tahu dirimu adalah seorang pengusaha ulung ya. Dirimu sekarang membuka bengkel yang cukup besar. Titik awal seorang Irfan Lasakar menjadi pengusaha. Menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya yang pertama sih, terpaksa. Wow. Terpaksa sebenarnya. Heeh. Karena dulu waktu saya, masih SMA, Ya. itu punya cita-cita menjadi seorang dokter. Iya. Tapi ternyata waktu di, kelas 3 SMA, Mm-mm. itu, tanpa terkira itu papa saya meninggal dunia. Ya, Oke. gitu. Jadi waktu itu ketika saya sudah punya mimpi untuk, kuliah menjadi seorang dokter, tapi karena papa saya meninggal, so jadi saya memutuskan untuk tidak kuliah, lalu, meneruskan bisnisnya papa, seperti itu. Dan sampai hari ini. Berarti menjadi seorang pengusaha itu bukan passion-nya Kak Irfan dari dulu. Sebenarnya ada passion juga sih. Oke. Ya, jadi, passion yang pertama jadi seorang dokter, karena cita-cita banget gitu kan, Oke. pengen nolong orang yang sakit seperti itu. Tapi juga karena mungkin, faktor turun dari orang tua ya seorang, bisnismen, jadi Oke. mungkin turun juga ke anak-anak seperti itu. Mungkin Berarti pengaruh dari orang tua ya? iya dong, harus dong. Ya, harus. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya ya. Kadang agak jauh sih gitu. Iya, kadang-kadang jauh apalagi kalau pohonnya tumbuhnya di lereng. Iya. Ya, pasti buahnya akan jauh sekali dari pohonnya. Well, kalau saya bicara well ini ada Dokter Theo dan Dokter Mega tuh senang sekali karena mereka dengar well itu. But tidak tahu. Well, Kak Irfan, Iya. setelah menjadi seorang pengusaha, maksudnya meninggalkan mimpi untuk menjadi seorang dokter, ada kekecewaan dari dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa ya kita bukan rasis atau apa, tapi kebanyakan teman-teman dari dalam tanda kutip teman-teman Chinese lebih fokusnya intens untuk menjadi dokter. Kalau tidak dokter pengusaha, tapi dirimu awalnya ingin menjadi dokter, kemudian menjadi seorang pengusaha. Apa sebenarnya dalam hati? Dulu awal sih sebenarnya waktu awal terjadi seperti itu saya sedikit kecewa ya. Oke. Jadi, tujuan saya tuh profesi itu sebenarnya bukan untuk suatu kebanggaan pribadi. Oke. Tapi profesi itu, seorang dokter itu adalah untuk tujuannya untuk nolong banyak orang seperti Heeh. itu. Jadi fokusnya kepada nolong orang-orang banyak gitu. Tapi dalam perjalanan, karena tidak jadi seorang dokter, jadi seorang pengusaha, dan ketika menjadi seorang pengusaha pun ternyata di situ bisa tolong orang. Iya. Jadi, tujuan saya sekalipun, nggak jadi dokter, tapi ketika jadi seorang pengusaha itu tujuannya tercapai, itu bisa tolong Iya. banyak orang seperti itu. Oke. Sama aja. Ya itu namanya
corporate social responsibility. Artinya pertanggungjawaban ya dari ya pengusaha mereka tuh tahu lah CSR itu lucu-lucu tuh ya. Bantuan-bantuan mungil itu ya untuk masyarakat di sekitarnya. Ya, dirimu meninggalkan mimpi untuk menjadi seorang dokter dengan harapan bahwa menjadi pengusaha juga dapat membagi atau memberikan kebahagiaan buat orang di sekitar. Kita boleh tahu usaha-usaha apa saja yang sudah dirimu rintis? Oh gitu ya. Harus ya di sini. Harus. Ini kan acara buka-bukaan ya. Iya. Iya. Jadi dulu kalau waktu ada papa, Heeh. papa seorang dia punya bengkel Oke. motor Mm-mm. dan juga dia seorang kontraktor. Oke. Jadi ketika papa meninggal, saya juga melanjutkan usaha bengkel itu Mm-mm. dan juga melanjutkan sebagai seorang kontraktor. Wow. Tapi dalam perjalanan akhirnya saya pun bisa membuka usaha sendiri gitu. Yang pertama buka bengkel lagi. Iya. Yang passionnya udah di bengkel Iya, gitu. bengkel ya. Gak mungkin kan jual obat gitu kan. Jadi dalam perjalanan saya kembali lagi usaha sendiri, yaitu buka sebuah bengkel dan sudah mulai berjalan. Heeh. Dan dalam perjalanan pun kita sempat buka agent tour. Agent tour. Yes, Oke. Jadi karena hobi saya atau salah satu cita-cita saya adalah keliling dunia. Oke. Tour guide. Ya pernah juga. Oke. Jadi dalam perjalanan saya sama teman saya kita berdua kita join untuk buka usaha agent tour Oke. untuk ke luar negeri. Seperti itu. Dan berhasil. Ya, kita sering kali sudah beberapa kali bawa orang ke luar negeri. Heeh. Dan akhirnya kita bisa ke luar negeri secara gratis gitu. Iya benar ya. Lewat agent itu. Betul. Enaknya jadi pengusaha sendiri kan kita menjadi bos di usaha kita sendiri ya. Lalu saya juga mendengar dirimu banyak memberikan giveaway untuk teman-teman yang ingin keluar negeri ya. Itu sebenarnya gimana caranya? Jangan sampai kami yang Atambua lucu ini juga bisa apply gitu. Sebenarnya sederhana. Jadi gampang banget untuk bisa keluar negeri gratis. Heeh. Jadi waktu itu kita sempat kasih orang yang kalau misalkan dia bisa bawa 10 orang Oke. dan dia bisa pergi luar negeri secara gratis. Dia nggak perlu bayar apapun dan dia sudah gratis. Negara-negara mana saja? Yang kita pernah pergi itu Malaysia, Malaysia, Singapura, and Thailand. Thailand, kapung kau. Kapung kau. Sawadikap. Oke, setelah itu baru satu ya. Lalu adakah yang lain? Ataukah memang passion di bengkel dan juga di tour travel ini? Karena kalau punya banyak pekerjaan sih sibuk banget ya. Jadi fokus paling utama di bengkel. 2 agent tour dan juga yang ketiga masih kontraktor sih. Ya. Kalau ngomong soal kontraktor tuh mata saya langsung berpikir tentang tender. Melihat awang-awang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Tidak juga ya? Luar biasa. Setelah semua yang dirimu capai, cita-cita terbesar apa yang belum dirimu capai? Sebenarnya ada banyak sih kalau bisa tentang cita-cita ya. Dulu waktu masih kecil tuh cita-cita yang paling pertama adalah bisa keliling dunia. Setengahnya sudah. Ya seperlapannya kali. Oke. Yang kedua pengen bisa tolong banyak orang. Pengen buka panti asuhan. Oke. Ya. Saya siap untuk diasuh. Ya, pengen juga buka yayasan sosial gitu. Oh iya. Jadi menurut saya kayak hidup tuh kayak dulu mungkin kita hidup untuk diri kita sendiri ya, egois pikir apa yang kita mau. Tapi semakin sini saya baru berpikir bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Oh my goodness. Sebenarnya kalau pemimpin negara atau pemimpin daerah seperti dirimu, pasti tidak akan ada anak-anak terlantar, kaum papa. Gak juga. Tidak juga ya. Soalnya banyak orang. Betul. Susah juga ya. Masih terbatas lah. Tapi setidaknya dengan niat itu kan, maksudnya ada satu langkah yang lebih ya, bahwa dirimu ingin menjadikan hidup ya lebih bermakna bagi banyak orang. Ya, gitu sih. Kita lebih banyak tertawa ya. Padahal ini kita berbicara sangat keras ini. Apa? Ya. Well, dan dirimu juga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di dalamnya itu terdiri dari banyak pengusaha dan konglomerat tentunya. Dengan posisi dirimu sebagai seorang pengusaha muda, adakah rasa beban tersendiri dirimu berada di antara orang-orang hebat itu? Ataukah memang percaya diri bahwa ya saya juga seorang pengusaha dan saya layak berada di tempat ini dan saya memiliki value yang sama atau bahkan lebih dari mereka? Sebenarnya waktu join awal di
organisasi itu, Mm-mm. itu tujuannya untuk belajar sih, Oh, untuk oke. belajar. Karena saya percaya bahwa ketika kita bersama-sama dengan orang-orang hebat, kita juga akan jadi orang hebat. Pokoknya dengan siapa kita dekat, maka kita akan jadi seperti itu. Jadi ketika saya tahu organisasi ini bagus, esensinya bagus, maka saya bergabung dalam. Dan saya percaya ketika saya dalam, saya belajar banyak hal, nambah pengalaman, nambah ilmu, dan juga dapat teman yang banyak, Iya. koneksi yang banyak. Semakin koneksi yang banyak, semakin banyak usaha juga yang dapat Semakin banyak peluang. banyak peluang Semakin ya. banyak. Di antaranya tender. Salah satu. Semuanya kan punya circle yang sama kan? Iya. Ya benefit itu ada dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan dan itu tidak munafik ya hal itu terjadi. Yes, saya merasa bangga ya malam hari saya duduk dan berbicara dengan seorang pengusaha karena one day mungkin saya ingin juga menjadi entrepreneur, but mungkin one day saya belum berpikir untuk hal itu. Pastilah. Iya. Kalau pengen jadi hal itu berpikir dari sekarang dong. Jangan Gitu. lama-lama. Yes. Oke. Jangan pikir terlalu jauh. Mulai dari hal kecil. Tentang hal kecil, start awal hal kecil yang dirimu lakukan dalam usaha ini, apakah semuanya menggunakan maksudnya dana apa itu dari dirimu sendiri ataukah ada support dari Oke. orang? Jadi untuk memulai usaha baru, Mm-mm. itu yang paling pertama dibutuhkan adalah keberanian. Harus berani. Kalau nggak berani maka nggak akan jadi. Gitu. Mm-mm. Yang pertama berani. Mm-mm. Yang kedua kalau misalnya kita nggak punya modal, Mm-mm. kita bisa pinjam dari dana luar gitu. Oke. Dari bank atau dari mana pun kita bisa. Yang penting sudah punya target yang bisa kita capai, oke kita berani maju. Jadi usaha-usaha saya itu dimulai bukan dari punya modal, Oke. tapi dari pinjaman sebenarnya. Harus dari pinjaman. Jarangnya ada pengusaha yang ngomong kayak gitu. Rata-rata pengusaha pasti pinjam. Iya, benar. Apakah betul kebanyakan orang mengatakan bahwa ketika kita ingin memulai suatu usaha sebaiknya kita pinjam? Karena ketika kita pinjam kita memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan. Jadi kayak semangat kita bertumbuh. Atau gimana? Sebenarnya sederhana aja. Ketika kita punya mimpi untuk punya suatu usaha, Uh-uh. kalau misalnya kita punya modalnya, Mm-mm. kita nggak perlu pinjam gitu. Oke. Tapi kalau kita nggak punya, tapi kita sudah punya target, bahwa kalau saya usaha ini dengan dana sekian bisa balik dan bisa untung. Oke, berani maju. Gitu. Oke. Perlu minum? Silakan minum dulu. Tidak, saya merasa sangat dapat banyak sekali value. Maksudnya tentang usaha. Karena benar tidak itu yang banyak teman-teman yang datang di sini bilang, tidak semuanya kita tuh harus memiliki NIP. Nomor induk kepegawaian kan, nomor apa kayak gitu. Karena kita semua pasti punya rezeki dalam sektor yang lain. Tidak semua harus membebankan ke pemerintah, misalnya kita menjadi aparatur sipil negara atau apa. Kita berbicara seperti anggota dewan ya. Oke, Kak Irfan, Ya, kita berbicara tentang personal. Sudah berrelasika dengan someone, like someone special gitu? berhasil dalam hal apa nih? Kerjaan ataukah Bisa, biasanya kan dari kerja juga bisa terakhir baku hantam. Maksudnya, maksudnya hati Oke. gitu. maksudnya pasangan nih gitu ya? Iya gitu. Kekasih? Boleh? Jujur aja langsung deh. Iya, kasih lah. Orangnya langsung to the point ya. Untuk saat ini sudah ada. Oh sudah ada? Sudah ada dong. Semoga Bagus. terus awet ya sampai hari nanti kalau bisa. Amin ya. Amin. Nanti kalau Ya. perlu MC tembak saya siap. Oke. Yang penting dalam kawasan Raibelu tercinta ini. Harga nego lah. Kemungkinan di Laktutus. Laktutus. Oh, sekalian langsung buat di naik cloud juga saya akan ikut. Saya MC spesialis untuk tempat-tempat yang Oh gitu ya. tempat-tempat yang maksudnya keras gitu. Iya, saya siap untuk itu. Saya siap dilempar, banting, gimnastik gitu. Dari kacamata pasangan Kak Irfan sendiri, dia sangat mendukung dirimu sebagai seorang pengusaha ataukah dia memiliki harapan lain untuk dirimu kemudian ya mewujudkan salah satu cita-citamu untuk menjadi seorang dokter? Kalau dia sih juga tipe yang bekerja keras. Oh, Jadi alright. tipe wanita mandiri juga. Oke. Karena dari setelah tamat SMA, kuliah itu dia sudah mandiri sendiri. Oke. Dan dia juga seorang pengusaha juga. Jadi dia juga punya beberapa usaha. Mm-mm. Dan juga saya tahu bahwa dia mandiri banget dan tanggung jawab banget untuk dirinya sendiri bahkan bagi keluarga. Dan tentunya dia karena sama-sama jiwanya pengusaha jadi saling mendukung juga. Iya, Seperti itu. saling mendukung ya. Jadi Ya. ada terjadi keretakan di bagian mana bisa saling menutupi, Yes. saling balance ya. Iya. Pupus sekali malam hari ini. Oh shit. Tidaklah. Kak Irfan, Yes. dirimu sudah memiliki beberapa usaha.
dan pasti menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa. Kita tidak bisa menipu hal itu karena Ya. kita melihat dari megahnya istana dirimu yang berada di sektor Gerbades itu. Itu menyiratkan bahwa ya dirimu bukan kaleng-kaleng ya. Punya orang tua. Oh, punya orang tua. Orang tua. Tidak apa-apa. Saya ngekos. Ngekos ya. Ngekos tapi sebentar lagi juga akan dipindah nama itu. Ganti nama. Kak Irfan, Ya, sekarang pelajaran hidup apa yang dirimu pegang sampai hari ini sehingga menjadikan dirimu Kak Irfan Lasakar sekarang yang adalah seorang pengusaha? kalau pelajaran hidup banyak sekali ya. Banyak sekali. Hidup tuh lumayan keras. Jadi yang pertama faktor kehilangan orang tua dan papa itu menjadi motivasi awal. Jadi ketika kita kehilangan orang-orang yang berharga itu kayak sesuatu yang sangat berat. Tapi itu nggak bisa buat kita jadi terpuruk. Jadi sekalipun kita kehilangan orang-orang yang bisa kita andalkan, orang-orang yang bisa menopang hidup kita nggak boleh nyerah. Intinya dalam kondisi apapun, seberat apapun hidup kita nggak boleh nyerah. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, maju terus. Percaya ketika kita terus maju terus pasti ada jalan yang terbuka. Nggak boleh nyerah. Apapun terjadi nggak boleh nyerah. Seberat apapun. Sekalipun nangis pun tetap aja harus terus. Mantap ya. Oh, alright. Berarti karena semua ini karena ayah juga ya. Kadang-kadang hal-hal yang membuat kita down itu one day juga menjadikan itu seperti kuda-kuda kita untuk Ya, semakin push. memperkuat kita. Dan sisi lain bahwa ketika kita punya mimpi yang besar, kita akan lebih semangat untuk kejar mimpi. Mungkin setiap orang punya mimpi yang berbeda-beda, dengan cara mencapainya dengan berbeda-beda. Tetapi sekalipun berbeda-beda, tapi tujuannya juga sama. Jadi kayak saya misalkan punya cita untuk pengen sekali hidup ini bisa tolong banyak orang. Jadi saya benar-benar fokus di apa yang sudah ada dan lewat hal itu bisa tolong banyak orang. Charity. Dari semua yang dirimu lakukan membantu banyak orang, tentang pelajaran hidup yang dirimu dapat karena dari kepergian ayah, kepuasan apa yang dirimu dapatkan dari sosial, aksi sosial yang dirimu lakukan sekarang? Sebenarnya kalau dulu pribadi ya, ketika saya bisa dapat suatu hal yang baik buat saya merasa bahagia. Tapi akhir-akhir ini semakin kesini bahwa itu kayak nggak guna. Jadi ketika kebahagiaan sungguhnya ketika kita melihat orang lain bahagia, atau ketika kita bisa buat orang lain bahagia lewat diri kita, itu kebahagiaan sesungguhnya. Itu lebih bahagia dibanding kita dapat sesuatu buat diri kita. Itu yang kebanyakan juga, saya kurang tahu, apakah Kak Irfan juga merasa bahagia sekali, suka membahagiakan orang lain. Tapi orang bilang, betul, kita yang terlalu suka membahagiakan orang lain, atau kita yang terbiasa untuk membuat orang lain bahagia, sebenarnya kita tuh banyak beban ya dalam diri. Banyak hal yang kita pikirkan. Apakah dirimu merasakan hal yang sama? Tentunya sama. Karena orang kan cuma lihat gimana kita tersenyum dan Iya, bahagia benar. mana-mana gitu kan. Tapi orang tidak tahu betapa berat proses yang kita ngalamin gitu loh. Oh my goodness. Jadi sebenarnya ketika kita capai sesuatu yang besar, itu tentunya gak gampang prosesnya gitu. Jadi orang tuh cuma lihat cover luarnya aja yang baik-baik, yang gak baik itu orang pada nggak tahu. Ya gitu. Tetapi biarlah itu seberat apapun, biarlah jadi beban kita sendiri. Yang perlu sampai ke orang lain adalah kebahagiaan. Beban kita nggak boleh sampai. Iya. Kebahagiaan aja kan. Gitu. Cukup orang tahu bahagianya kita saja ya. Cukup orang tahu aja. Bebannya kita sendiri. Seperti itu. Ini kayak refleksi buat diri saya juga. Serius. Orang selalu melihat kita bahwa kita sangat bahagia, tapi sebenarnya banyak hal yang kita pikirkan, banyak beban yang kita alami. Tapi ya kita, ya mau bagaimana ya, kita jalani saja. Tapi intinya kita membahagiakan orang lain. Ya, walaupun berat sih. Ketika kita membagikan orang lain itu nggak harus hal-hal besar. Dari hal kecil sederhana. Dengan perhatian, hal kecil yang bisa kita berikan bantuan. Nggak harus hal besar. Jadi untuk kita bisa berdampak buat orang lain, kebahagiaan orang lain itu nggak harus hal besar. Jadi hal sederhana. Dirimu sangat suka membantu banyak orang. Nggak juga. Dan banyak sekali value yang dirimu bagikan tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang ya berguna bagi orang banyak. Entah seberapa mampu kita atau kita berkekurangan dalam hal apapun, tapi ya berusaha untuk menjadi to be kindness, maksudnya menjadi orang yang baik gitu. Sebenarnya menjadi orang baik itu gak gampang. Jadi sampai hari ini pun saya merasa bahwa saya pun bukan orang baik gitu. Masih jauh sekali dari orang baik. Tapi gak boleh nyerah untuk jadi orang baik. Sekalipun kadang kita masih buat hal yang jahat, menyakiti orang lain, mengecewakan orang, tapi teruslah berjuang untuk jadi orang baik. Jadi sampai sekarang pun saya masih diri saya masih baik dan masih terus berproses untuk jadi orang baik.
Aduh, yang begini saja merasa kurang baik, apalagi saya. Oh ya dewa. Saya harus mandi dari 7 sumur, dari gitu ya. 7 mata air yang berbeda. Supaya gentayangan-gentayangan dari tubuhmu saya ini keluar dari, ya. Abaikan hal itu. Setelah semuanya yang dirimu dapati sekarang, dirimu juga dengan nilai sosial yang sangat tinggi terhadap orang banyak. Hal-hal apa saja yang dirimu dapatkan? Maksudnya, tiba-tiba ada banyak orang yang datang meminta tolong, one day dirimu membantu mereka, tiba-tiba one day dirimu mendapatkan bantuan juga. Apakah dirimu merasakan hal itu, bahwa karma itu datang dengan begitu cepat atau tidak? Saya percaya bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi bukan artinya kita menabur untuk kita memenuhi hal kebaikan itu. Jadi ketika kita membantu orang itu sebuah ketulusan tanpa harapkan untuk ada balasan. Iya. Jadi seringkali di rumah saya itu saya sering terima tamu. Jadi kayak ada orang-orang yang tidak punya rumah kata saya sering tampung. Gitu. Iya benar. Ya, kebanyakan orang-orang bule sih, karena kita kenal lewat aplikasi gitu. Ya. Jadi seringkali rumah saya itu saya nampung orang-orang dari luar, para traveler gitu kan. Bantu mereka makan, bantu hosting mereka di Tambua, juga hal sosial lainnya. Dulu saya berpikir saya buat tuh dengan hal yang tulus dan tanpa harapan balasan gitu. Tapi ternyata apa yang saya tabur itu saya tuai gitu. Jadi ketika saya pernah traveling sekali ke Malaysia di tahun 2020. Nah, waktu saya sampai Malaysia, ternyata waktu itu terjadi lockdown karena virus corona gitu. Oke. Rencana traveling cuma sebulan waktu itu di Malaysia, tapi ternyata tiba-tiba lockdown dan terakhir saya harus terkandas di Malaysia selama setengah tahun karena airport pada tutup, semua perbatasan pada tutup, jadi saya akhirnya terkandas di negara orang selama setengah tahun. Seperti itu. Nah ketika saya terkandas sana saya bingung dong, mau tinggal di mana, mau hidup gimana, kan luar negeri kan lumayan mahal gitu. Iya, benar. Tapi tiba-tiba saya bertemu dengan orang yang baik dan nawarin saya untuk tinggal di rumah mereka gitu. Jadi selama setengah tahun saya nggak perlu bayar penginapan, nggak perlu bayar hotel, dan saya bisa tinggal di rumah orang secara gratis. Bahkan saya nggak perlu bayar beli makan gitu. Mereka siapkan makan buat saya selama setengah tahun. Bahkan kemanapun saya pergi sama mereka, saya nggak diperbolehkan untuk bayar. Di situ saya sadar bahwa, wow, apakah ini balasan Tuhan kayak gitu kan? Jadi saya berpikir bahwa, wow, ternyata kebaikan kita tuh nggak pernah kembali dengan sia-sia. Saat itu saya merasa bahwa hal-hal baik yang kita buat untuk orang secara tulus itu pasti akan Tuhan balas. Dan saya nikmatin itu selama setengah tahun bisa tinggal di luar negeri tanpa harus luar biasa sama sekali. Seperti itu. Aduh, hebat sekali ya. Benar. Kasihan juga sih sebenarnya. Tidak. Itu sesuatu yang sangat gimana ya, unforgettable. Yes. Ya, for you ya. Untuk kita yang lain juga itu kan menjadi bahan refleksi bahwa memang kita melakukan hal baik itu tidak perlu mengharapkan akan ada hal baik yang langsung kita dapatkan, tapi ya berusaha untuk menjadi baik saja. Atau dirimu berpikir hal yang lain? Sama sih. Sama Maksudnya ya. hidup ini cuma dua pilihan, jadi jahat atau jadi baik, cuma dua aja. Mungkin dulu kita orang-orang jahat kali ya, nggak baik. Tapi sekarang kita bisa putus untuk jadi orang baik. Bukan jadi orang baik, dalam proses menjadi orang baik. Dan kita semua berjalan. Kita semua lagi berjalan untuk menjadi orang yang baik, karena kita belum baik. Wow, luar biasa. Jujur ya, malam hari ini saya harus jujur. Dirimu memberikan kayak value yang luar biasa tentang arti dari kebaikan itu. Maksudnya kita fair aja. Banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip mapan, kemudian mereka tidak akan menjadi orang yang berjiwa sosial. Karena ya kita tidak tahu mereka menganut Marxisme atau paham apapun itu, tapi banyak itu mereka berpikir bahwa saya sudah mendapatkan ini dengan sangat susah payah, jadi cukup saya saja yang menikmatinya. Tapi dirimu menganggap bahwa hal itu berbeda. Karena sederhana aja Kak Dope. Jadi sebenarnya sukses itu bukan tujuan, tapi sukses itu suatu kendaraan. Jadi kalau sukses itu adalah tujuan, kenapa banyak orang yang sudah sukses, sudah kaya, banyak mati bunuh diri? Ada orang yang sudah terkenal banget, tapi banyak artis bunuh diri. Gitu. Kenapa? Karena mereka menjadikan sukses sebagai tujuan. Padahal sukses itu adalah suatu kendaraan untuk bisa tolong orang banyak. Simple. Simple thing, but pengaruhnya sangat luar biasa buat orang lain ya. Itu seperti lagi itu yang Golden Ways itu, yang sudah tidak tahu di mana lagi itu ya, yang si botak itu.
Kakak, Yes. Kak Irfan, maksudnya untuk semuanya dirimu sudah punya. Dirimu cita-cita terbesar ingin membuat panti asuhan atau apa? Tadi di awal bilang tempat untuk orang-orang tidak mampu, Yayasan sosial. yayasan sosial. Iya. Duh, saya ini kayak nilai sosial saya kurang ini. Apakah itu menjadi planning dalam waktu dekat atau dalam proses? Itu dalam proses sih. Oke. Kemungkinan bisa kurang dari 3 tahun mungkin. Kurang dari 3 tahun. Semoga ya kalau misalkan dapat rezeki atau berkat ya saya bisa buat itu. Minta maaf, saya ingin bertanya lebih sensitif. Oke. Setiap pendapatan yang dirimu terima, apakah dirimu langsung menyisihkan untuk hal yang ingin dirimu lakukan seperti charity gitu? Ya, tentunya pasti ada. Jadi misalkan penghasilan yang didapat, tentunya 10%-nya buat gereja dulu ya, buat Tuhan gitu ya. Nah, seperti itu Pasti wajib. perpuluhan. Perpuluhan. Hanya segitu. Iya. Haleluya, saudara-saudara. Oke. Jadi 10% itu wajib. Nggak ada tawar-menawar buat gereja atau buat Tuhan ya. Nah, lebih depan itu nanti ada sekitar 10-20% itu untuk orang lain, untuk bantuan sosial dan selalu ada. Iya. Itu mengajarkan untuk melatih diri kita untuk lebih tahu diri lagi sebenarnya. Soalnya yang kita dapat tuh kadang orang merasa bahwa yang kita dapat tuh adalah untuk diri kita sendiri, karena perjuangan. Tapi enggak. Sebenarnya yang kita dapat tuh bukan untuk diri kita. Buat kita sedikit aja. Buat orang lain harus banyak. Iya. Karena banyak juga yang ke gereja itu pikul tas besar-besar. Tapi pada saat taruh derma, ya kita akan melihat antara 2.000 atau 5.000 yang keluar. Ya. Jangan disinggung. Pasti mereka juga bilang kau juga salah satunya. Tidak, saya jarang taruh derma karena bagi saya derma saya itu cukup saya dengan Tuhan saja yang tahu. Ya kan? Ya, Relatif semuanya ya. Dari ketulusan. Bukan masalah nilai. Bukan masalah nilai. Masalah ketulusan. Apalah arti sebuah nilai ya? Yes. Oh, berarti salah. juga sebenarnya. Aduh, orang saya kayak sedikit blank. Mungkin karena hawa positif yang dirimu paparkan terhadap diri tubuh suci mungilku ini. Jadi saya merasa kayak I'm so blessing gitu. Kayak saya enak semua sah. Kayak Irfan. Yes, Karope. Untuk Atambua, sektor ini kita berbicara tentang bisnis. Sektor apa saja yang masih menjanjikan di tanah kita tercinta ini? Atambua ini masih banyak gitu. Kalau Atambua ini sebenarnya bisa dikembangin itu pariwisata. Bisa banget sih. Iya. Terus rumah makan, Iya. sembako, banyak sebenarnya yang bisa disitu. Orang muda kayak Totlari kan udah mulai masuk ke YouTube nih, ini keren banget sebenarnya. Ini anak muda Atambua yang perlu dicontohin gitu loh. Amin. Ya, karena banyak orang bisa ngomongnya boleh banyak, tetapi yang bisa menghasilkan karya itu nggak semua gitu. Jadi zaman sekarang tuh orang boleh ngomong banyak, tapi yang bisa muncul dan menghasilkan karya itu nggak semua. Gitu loh. Jadi apresiasi banget buat Totoleri gitu loh. Keren banget ya. Ya, kami juga mengapresiasi atas kehadiran dirimu karena dirimu masuk dalam list orang-orang hebat yang sebenarnya harusnya berada di top. Ya, ada top, ada bottom. Dirimu harus. Jangan lebay ya. Itu namanya apa ya? Saya lupa lagi istilah bahasa Indonesia itu. Tidak lebay juga, tapi memang kenyataannya kayak gitu. Orang-orang muda seperti dirimu yang bahkan dirimu bukan saja pengusaha yang ulung, dirimu juga memiliki nilai humanis. Dirimu manis gitu ya. Manis. Dirimu mencintai banyak orang, melihat akan kesusahan dan keterbatasan orang lain sebagai kesusahan dan keterbatasan dirimu juga. Jadi dirimu membantu mereka. Hal apa yang ingin dirimu share untuk anak-anak Atambua? Tentang bagaimana menjadi seorang wira swasta, entah itu wira swasta ataukah menjadi seorang pribadi yang menjadi pribadi yang berdampak baik bagi teman-teman di Atambua. Oke, jadi buat generasi muda ya tentunya. Jadi buat orang-orang muda sebenarnya kita tuh punya kemampuan yang sama. Kita nggak bisa lihat latar belakang kita yang buruk gitu loh. Karena saya belajar bahwa saya banyak jumpa dengan orang-orang yang sukses dari Atambua. Nah, mereka tuh orang-orang sukses tapi dengan latar belakang yang nggak bagus gitu. Maksudnya bukan nggak bagus, maksudnya latar belakang sederhana tetapi bisa sukses di daerahnya orang gitu. Banyak sekali banyak banget. Jadi saya belajar bahwa ternyata untuk menjadi seorang yang sukses itu nggak terpengaruh dengan latar belakang kita, base kita nggak perlu. Tapi yang kita lihat adalah di mana kita punya semangat, punya mimpi yang besar untuk capai mimpi kita gitu. Jadi ketika
kita punya mimpi yang besar sama mimpi yang kecil itu sama-sama gratis, nggak perlu bayar gitu. Jadi kalau kita mau punya mimpi yang besar, yang kecil itu sama-sama gratis, nggak perlu bayar itu. Jadi kalau bisa besar gratis, kecil gratis, kenapa kita nggak pilih mimpi yang besar? Ketika kalau kita punya mimpi yang besar, itu kalau jatuhnya tuh masih di awan-awan. Tapi kalau mimpi kita kecil, kalau jatuh langsung ke tanah gitu. Jadi bagi generasi muda harus punya semangat yang besar, punya mimpi yang besar. Kenapa? Kita punya kesempatan dan peluang yang sama, nggak beda. Kita lahir di tanah yang sama dengan orang yang sama, makan kita nasi, beras juga sama. Kita punya kesempatan yang sama untuk jadi orang berhasil. Dan ketika kita punya mimpi yang besar, tentunya semangat kita, semua yang kita lakukan itu fokus banget untuk gapai hal besar itu. Dan itu yang mendorong kita makin hari untuk capai mimpi. Sekalipun sekarang belum kelihatan. Sekarang mungkin sekali kita mulai dari satu langkah yang kecil. Tetapi percaya bahwa suatu saat kita akan sampai di langkah yang paling. Tentunya jangan lupa doa juga. Oh my goodness, luar biasa ya. Aduh, saya merasa saya sedang berada di kayak seminar yang menghadirkan seorang doktor honoris causa gitu. Maksudnya kayak luar biasa itu. Saya rasa value yang kita dapatkan pada malam hari ini, dirimu membagi banyak sekali hal baik untuk anak-anak di Atambua. Kami di Totok Lari, seriously, kami sangat appreciate dengan kehadiran dirimu. Saya awalnya saya mengira dirimu anak muda yang selengean gitu. Maksudnya berpikir ya, we are young ya, jadi masih muda itu kan kita nikmati. Tapi dirimu memberikan satu identitas baru bahwa dirimu luar biasa. Ya, biasa aja. Dirimu luar biasa sekali. Biasa aja. Kita pamit ya. Jangan pamit dulu ya, karena kami sangat membutuhkan orang-orang luar biasa seperti dirimu. Kak Irfan Lasakar, terima kasih untuk value yang sudah dirimu bagikan pada malam hari ini. Jangan bilang malam lah. Pada kesempatan kali ini, dan malam. Kami sangat bersuka cita. Kami mendoakan semoga akan banyak next project. Ya, one day mungkin kita bisa berkolab. Karena kolab kan artinya mampus ya. Berkolaborasi dalam beberapa pekerjaan. Karena saya yakin dirimu pasti setelah melihat kami begini, dirimu mulai berfantasi akan ada hal-hal baik apa yang ini. Hopefully. Yes. Thank you so much for coming and God bless you. Bless you too. Always. Ya, God bless us ya. Okay. Thank you so much. Sukses selalu. Kami mengharapkan kehadiran dirimu one day untuk next chapter-nya. Oke. Thank you so much. God bless.